Ana inda dhanni abdi bi, aku berada dalam sangkaan hambaku. Hambaku itu nyangka apa sama aku? Kalau hambaku itu nyangka aku dekat kepadanya, maka aku dekat, lebih dekat daripada urat lehernya. Kalau hambaku itu datang kepadaku sejengkal, maka aku akan mendatangi hambaku itu sehasta. Kalau hamba itu datang sehasta, maka aku akan mendatanginya sedepah, kata Allah. Kalau hambaku itu datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang menghampirinya dengan berlari. Masya Allah. Makanya orang yang berzikir ini tenang hatinya. Tenang. Salah satu fungsi orang yang berzikir ini hatinya tenang. Karena Allah bilang dalam Al-Quran, walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman tenang hati mereka, bahagia hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Dan ketahuilah sesungguhnya berzikir kepada Allah itu menenangkan hati. Tenang, Pak. Itu kata Allah, saya cuma menyampaikan. Jangan kira yang membuat kita tenang punya harta yang banyak, jangan. Kalau kita mau tenang, kalau kita mau bahagia, ikut konsepnya Allah. Ikut aturannya Allah. Jangan buat konsep sendiri, kamu gagal. Kalau kamu mau bahagia dengan konsepmu, dengan caramu berpikir, dengan ide dan cita-citamu, kamu gagal. Maka kalau kamu mau bahagia, kamu mau tenang, kamu mau menang, mau manusia ini mau menang, mau tenang, mau kenyang, mau senang. Benar nggak? Iya. Kalau kamu mau dapat itu, konsep yang Allah kasih zikir. Zikir, Pak. Makanya tengok, Bapak pikir orang yang tidur sekarang di tempat tidur ini tenang? Enggak. Enggak tenang itu. Badannya di atas tempat tidur. Apalagi sambil dia dengarkan melalui mic ini yang di atas, sambil tidur, sambil menangis sebenarnya hatinya. Ya Allah, kenapa bisa ya? Orang lagi taklim tadi sholat subuh, baca doa, zikir, berlinangan air mata. Saya masih berlinangan, ences di tempat tidur. Coba. Nangis tuh batinnya, Pak. Makanya orang tasawuf kalau melihat orang nggak beramal, tidak marah, tidak mengejek, kasihan. Itu orang tasawuf. Kalau orang awam, dia kalau nengok orang nggak beramal, karena dia beramal, oh dia benci bener itu. Nyaci itu. Orang tasawuf tidak mau. Orang tasawuf itu justru kasihan, Pak. Ngelihat yang begitu kasihan. Dan ketika orang tasawuf itu sudah bisa beramal, dia bukan membanggakan diri, dia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, syukur aku engkau berikan hidayah seperti ini ya Allah. Seandainya tidak engkau berikan hidayah dan inayah, aku tak sanggup bangun subuh, sholat subuh, jalan ke masjid, kemudian mengikuti zikir, kemudian aku pula ikut di dalam taklim. Ini semata-mata karenamu ya Allah. Inilah baru benar amalan itu, Pak. Kita tidak memandang kekuatan kita ini, tidak. Sehingga kita tidak sombong. Kita bisa bangun tiap malam tahajud. Kita biasa puasa sunat Senin Kamis dan puasa sunat yang lain. Kita tidak memandang itu daripada diri kita. Kita memandang itu daripada Allah. Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Waduh, Masya Allah.